ini. Kita bersyukur Tuhan baik masih memungkinkan kita hari ini dalam seluruh pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Diingatkan kembali sebagai persekutuan kaum Bapa Jemaat Ebenezer tapi secara khusus Rayon 7 untuk kembali bersekutu dengan Dia, memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita sama-sama belajar dalam bagian firman Tuhan saat ini. Persekutuan diberkati oleh Tuhan ketika mungkin suatu saat kita duduk bercerita. Mungkin kita bercerita dengan ketemu punya tetangga atau mungkin tuh teman-teman. Lalu tiba-tiba orang muncul di depan kita. Orang yang kita tidak kenal sama sekali. Orang yang kita tidak tahu latar belakang hidupnya seperti apa. Ia muncul lalu ia katakan bahwa mari ikut aku. Kira-kira sikap atau respon kita seperti apa? Apakah sikap kita berdiri langsung ikutkah ataukah ada alasan-alasan yang kita kemukakan? Mungkin sikap kita seperti apa ya? Kalau ketemu konteks dalam ya persekutuan untuk PKB saja. Toh, mungkin kita cerita lalu ada orang kemari. Mari gue ikut saya dulu kak. Kira-kira sikap apa yang kita lakukan? Respon kita seperti apa? Kita berdiri langsung mengikutnya kak atau sabar dulu ya? Atau nanti sudah? Kira-kira apa yang kita lakukan nih? Kita berdiri langsung sabar dulu lah. Iya toh? Ragu-ragu. Pasti kita ragu-ragu. Kita tidak kenal dia. Lalu tiba-tiba langsung berdiri muncul di depan saya terus saya bilang, mari kau ikut saya. Pasti kita akan bertanya-tanya, ini panggil saya untuk apa ya? Kira-kira tujuannya apa? Sedangkan saya tidak tahu sama sekali dia punya latar belakang hidupnya seperti apa. Lalu tiba-tiba dia bilang dia minta untuk saya ikut dia. Ya, inilah yang telah disampaikan dalam bagian firman Tuhan sore hari ini. Ya, melalui Injil Markus pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-14, itu bagian terakhir katakan bahwa ikutlah aku. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Kira-kira sikap apa yang dilakukan oleh orang Lewi tadi itu, anak Alfeus? Kira-kira sikap apa yang dilakukan? Respon apa yang dilakukan? Lihat dalam firman Tuhan ini. Apakah dia pakai alasan atau tidak? Tidak toh? Iya. Dengan respon sikap yang dilakukan oleh Lewi anak Alfeus adalah dia berdiri dan mengikuti Yesus. Kalau kita saat ini sabar dulu sudah. Minggu saya pergi mau bisa keluarga dulu toh? Iya. Saya kasih tahu dulu bersama pergi ikut Yesus. Beda dengan Lewi anak Alfeus. Ketika Yesus melakukan perjalanan pelayanannya, ya, dikatakan dalam firman Tuhan, dia dari sebuah pantai ya, danau. Orang banyak mengikuti dia dan mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil. Lalu bertolak dari situ lewat Lewi anak Alfeus, ya, duduk sekitar orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Yang jadi pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus tidak panggil atau dia tidak katakan untuk orang-orang Farisi atau mungkin ahli Taurat, tapi Yesus mengapa mengkhususkan panggilannya untuk orang pungut cukai tadi, Lewi anak Alfeus tadi itu? Kira-kira tujuannya untuk apa ya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira tujuan Yesus untuk memanggil, katakan bahwa mari ikutlah aku. Kira-kira mungkin Yesus tahu
keberadaan anak Alfeus tadi atau bagaimana? Ya, Yesus. kira-kira anak Alfeus ini seperti apa? Tadi dikatakan bahwa Lewi pungut cukai. Bagian firman Tuhan ayat yang ke-17 katakan bahwa bukan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kira-kira anak Alfeus ini keberadaan hidupnya seperti apa sehingga Yesus memfokuskan dirinya untuk katakan kepada anak Alfeus, mari ikutlah aku. Kira-kira bagaimana? Ya, ada kan itu kan ada percakapan ya. Itu terwakilan mewakili orang berdosa seperti mewakili. Iya. Dia melakukan Iya. Kira-kira Bapak tersampaikan bahwa kira-kira mungkin mewakili orang berdosa ya. Iya. Mewakili mungkin orang-orang pungut cukai. Iya. Mungkin orang-orang pemungut cukai kan waktu Ya. itu dilihat sebagai Pikirkan uang saja. memikirkan uang, Ya. menagih pajak Ya, lebih pajak. dari Iya. yang Seorang. ya, Iya. itu mungkin yang dilihat Yesus Dilihat. sebagai Iya. teguran bagi Teguran. orang-orang Farisi yang Iya. orang-orang Lewi yang Ya. bekerja tidak sesuai apa yang Iya. Sesuai dengan mungkin apa yang disampaikan Injil, apa yang diberitakan oleh firman itu. Iya. Itu seperti itu ya. Mungkin mewakili orang pungut cukai, mewakili orang-orang berdosa. Iya. Oke. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Sangat luar biasa. Tentunya Yesus tahu keberadaan dari Lewi anak Alfeus tadi. Seperti tadi Bapak berdua katakan tadi itu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Ya. Baik itu pungut cukai, bahkan yang berdosa, bahkan kita semua adalah orang-orang berdosa. Luar biasa panggilan khusus untuk Lewi anak Alfeus. Kira-kira tujuannya untuk apa? Perubahan ya. Ya. Bertobat mungkin. Ya, mengalami pemulihan dari Tuhan. Ya. Dilanjutkan ketika Yesus memanggil Lewi anak Alfeus tadi, tidak sampai di situ saja. Dan bagaimana Yesus membuat satu kebersamaan yang luar biasa. Satu persekutuan yang luar biasa. Dia makan bersama-sama dengan orang-orang pungut cukai, orang-orang berdosa. Sehingga orang-orang Farisi ahli Taurat katakan bahwa kenapa Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Pungut cukai tadi. Tradisi orang Yahudi kan kalau pungut cukai ya orang berdosa dianggap ya tidak selayak dengan Tuhan. Dianggap rendah. Kenapa Yesus bisa makan bersama-sama dengan mereka? Ya. Itu yang jawabannya ada pada ayat yang ke-17 tadi itu. Ketika orang Farisi ya ahli Taurat katakan seperti itu, maka Yesus menjawab mereka bahwa Yesus mendengari dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya bukan hanya Lewi anak Alfeus, bukan hanya ya orang berdosa mungkin dalam konteks waktu itu, tetapi juga kita pada masa kini yang hidup pada saat ini. Sesungguhnya kita sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa.
Ya. Kita ini adalah orang berdosa. Tapi karena Yesus yang telah hadir tengah-tengah kehidupan kita dengan jalan memenuhi panggilan Tuhan Allah melalui jalan salib itu, sehingga dari keberdosaan kita maka kita menerima pengampunan dari Tuhan. Ketika ada pengampunan, ada pemulihan, ada pertobatan, lalu perubahan terjadi, pembaharuan, maka kita mengalami keselamatan. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, kalau tidak salah, berbicara tentang sosok dari Sakeus, ya toh? Ya. Ketika Yesus waktu itu lewat di situ, dia cuma mendengar ada resmi yang dilakukan untuk berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Sekelompok orang katakan bahwa dia adalah pengucukan, tapi dia katakan kepada Yesus, apa yang kuperas dari seorang, kukembalikan. Kalau tidak salah 4 kali lipat, ya, berlipat ganda. Maka Yesus katakan begini, bukan besok lagi, bukan lusa lagi, tapi dikatakan bahwa hari ini juga terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yesus tidak katakan besok, tidak. Mungkin minggu depan, tapi hari ini jaminnya juga keselamatan Tuhan terjadi kepada rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham. Panggilan Yesus untuk anak Sakeus tadi menjadi gambaran bagi kita bahwa kita juga dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan katakan bahwa mari ikutlah aku. Oleh sebab itu, kalau kata mari ikutlah aku, jangan kita tinggal diam, ya toh? Iya. Respon kita seperti apa? Kalau Yesus bilang mari kau ikut saya, apa yang kita lakukan? Respon kita seperti apa? Tindakan kita seperti apa? Apakah saya tinggal pasif saja? Duduk diam saja? Apa yang harus saya lakukan? Sore hari ini, kita hari ini karena Tuhan memanggil kita. Ya toh? Iya. Tuhan memanggil kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan, datang beribadah memuliakan Tuhan, lalu mendengarkan firman-Nya. Mari Lewi anak Alfeus, pengunjung cukai tadi, menjadi inspirasi bagi kita, motivasi bagi kita. Ketika Tuhan memanggil kita, janganlah kita tinggal diam pasif, tapi kita respon. Dalam ibadah ke depan, kita harus tahu jadwal, tapi kadang kita malas tahu toh. Iya. Kita harus tahu bahwa hari Selasa itu PKB Ebenezer ini ibadah. Jadwal sudah ada, ya. Pasti juga di grup Rai masing-masing ada. Iya, itu Bapak Koordinator toh, majelis pendamping ada. Iya. Pasti disampaikan. Warta hari Minggu sudah disampaikan. Mari, jangan kita tinggal diam. Jangan kita pasif. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, akan kita respon. Tindakan, perbuatan kita. Supaya waktunya Tuhan datang itu harusnya Tuhan. Kita juga bagiannya Tuhan bilang untuk menjadi anak-anak Tuhan, mewarisi kerajaan Allah, mengalami hidup yang kekal, hidup yang kita nikmati sekarang sementara saja. Iya, teman bapak-bapak toh? Iya, sementara saja, akan fana, akan selesai. Tapi ada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama ada di dalam dunia ini, mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita lakukan.
Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat itu bukan hanya ketika Tuhan panggil kita sampai di surga begitu menikmati berkat Tuhan. Tapi sekarang ini pun berkat itu Tuhan ada bagi kita. Iya toh? Iya. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas 18, 28 sampai 30 kalau tidak salah. Itu katakan bahwa karena kerajaan Allah meninggalkan keluarga. Bukan berarti meninggalkan keluarga itu tinggalkan keluarga, tidak. Seperti yang kita lakukan sore hari ini, ibadah ini. Maka Tuhan bilang janjikan bahwa ada berkat yang kita terima sekarang ini, tetapi sesudah itu ada berkat kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Iya toh? Matius 6:33 katakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang, kau ikut dia, ikut setia saja. Berkat itu Tuhan hadirkan dengan cara Tuhan Yesus sendiri. Yang kadang Tuhan tidak tahu, toh? Ya. Berkat itu tiba-tiba ada bagi kita. Tuhan setia. Pasti ada janji berkat yang Tuhan sediakan. Yesus bilang, mari ikutlah aku. Maka janji dan berkat itu dilimpahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.